Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-251, dengan judul Perang Melawan Masa. Langsung ke dalam alurnya. Bocah iblis itu mengungkapkan seteguk gigi seputih salju saat dia memperingatkan semua orang dengan suara nyaring. Siapapun yang berani memprovokasi dia akan dimakan habis. Bagaimana kata-kata ini bisa membuat seseorang menyerah? Orang-orang ini tidak bisa menahan amarah mereka lebih lama lagi. Mereka semua adalah karakter hebat dari sekte mereka atau pemuda berbakat dari daerah mereka. Semuanya adalah karakter luar biasa yang sulit dikalahkan. Anak muda, kamu terlalu sombong. Karena Anda tidak tahu kapan harus berhenti, leluhur ini akan mengajari Anda cara menghormati orang lain. Seorang tetua berteriak dengan ekspresi mendung. Dia akan mengambil tindakan. Mengancamku lagi dan aku akan benar-benar memakanmu. Jangan membodohi dirimu sendiri. Si Hao balas menatap. Masih ada beberapa orang yang mempercayai perkataannya. Setidaknya, ada beberapa makhluk darat yang merasa agak terganggu, karena telah mendengar tentang perbuatannya di masa lalu. Secara khusus, gadis berpakaian ungu dari pegunungan Archaic Divine, Yunxi, terpengaruh. Dia memiliki firasat samar bahwa bocah itu tidak bercanda, dan bahwa dia benar-benar akan berbalik dengan kasar. Mereka yang pernah ke Hundred Sateret Mountains dan mereka yang akrab dengan tindakannya di alam Void God semuanya tahu betapa buas dan sulitnya berurusan dengan orang ini. Ada terlalu banyak yang kehabisan keberuntungan setelah mengabaikan peringatannya. Deskripsi terkenal, orang yang membuat marah manusia dan dewa, dan bocah jahat, bukanlah lelucon sederhana. Mereka benar-benar mewakili kekuatan dan sifat gagah berani. Aku merasa seseorang akan sangat menderita. Seseorang bergumam pelan. Namun, kebanyakan orang tidak menganggapnya serius, karena mayoritas makhluk di sini adalah makhluk laut. Mereka belum pernah mendengar tentang reputasinya yang kejam, dan melihatnya hanya sebagai seorang anak. Keributan pecah, semuanya ingin membunuhnya. Ayo kita bunuh dia, dia terlalu menyebalkan. Seorang anak muda yang belum dewasa bahkan berani berbicara dengan begitu berani. Petik 2. Pencuri hebat apa? Ini semua tampak seperti lelucon. Cepat dan keluarkan dia, aku tidak tahan merusak pemandangan ini lagi. Petik 2. Makhluk laut semua memarahinya. Kamu, yang berteriak paling keras, sepertinya kamu enak. Aku akan membuatkan hidangan yang enak untukmu, naga banjir direbus dengan kecap. Si Hao menunjuk ke depan menuju naga banjir laut yang panjangnya lebih dari 10 zang. Dan siripmu, itu adalah sirip hiu yang sempurna. Dia menunjuk ke Raja Hiu Perak, seolah-olah dia sedang memetik hidangan. Makhluk itu segera menjadi marah. Tindakan ini terlalu tidak terkendali dan keterlaluan. Hong, gelombang biru melonjak tinggi ke udara, dan simbol berkumpul sebelum berhamburan seperti lava yang berkobar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Makhluk laut yang kuat tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan berlari ke depan. Setelah melihat bahwa para penyerang terutama terdiri dari pelayan pertempuran dari keturunan Dewa Laut dan Naga Banjir Penatua, Si Hao segera menjadi senang karena ini akan membuat hidangan yang enak. Dia membubung ke arah langit dan melompat ke liga makhluk laut, secara langsung melepaskan pembantaian. Pusaran emas mulai berputar di sekitar tubuhnya. Itu dengan cepat membesar, menelan beberapa makhluk paling kuat di dalamnya. Tangan iblis itu membuat gerakan berputar untuk menyedotnya dengan keras. Pusaran emas dengan cepat menariknya masuk, dan segera setelah itu, dia mengulurkan jari-jarinya. Puh, puh, tempat itu bersinar dengan cahaya berdarah, dan ruang di antara alis makhluk kuat ini segera terbelah. Tulang depan mereka semua tertusuk, membunuh mereka semua di tempat. Di antara mereka adalah naga banjir samudera, hiu perak,
dan penyu laut besar, yang semuanya menurut Si Hao lezat. Tubuh mereka berkilau dengan kilau, mengandung esensi spiritual yang kuat di dalamnya. Dia benar-benar senang saat mengumpulkannya ke dalam kantong surga dan bumi. Dia kemudian berbalik ke arah makhluk laut menakutkan lainnya. Kalian tidak enak, meninggalkan. Kerumunan itu tercengang. Sepertinya dia sedang berbelanja di pasar, secara selektif memilih apa yang dia inginkan. Pantas. Detak jantung Yun Si berpakaian ungu bertambah cepat saat dia kagum dengan kekaguman. Ternyata orang ini memang telah menembus batas lain, dan itulah mengapa dia berani bertarung seperti ini. Kekuatannya luar biasa. Perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam dirinya. Mungkinkah kejadian di dalam Hundred Shattering Mountains akan terulang kembali? Apakah anak buas ini akan menakuti semua makhluk lain setiap kali dia muncul? Namun, ini tidak sama dengan dunia kecil itu, karena semua ahli ini memiliki kekuatan besar yang mendukung mereka. Tidak hanya ada makhluk berdarah murni, ada juga nenek moyang sekte dan ahli tertinggi. Bisakah dia menakuti orang-orang ini juga? Bahkan pikiran itu gila. Kamu berani. Di atas altar agung, Mo Sang, keturunan ras samudera berteriak. Salah satu pelayannya telah terbunuh dan dibawa ke surga dan kantong bumi Si Hao sebagai makanan. Dia berdiri kokoh di atas altar yang megah tanpa bergerak satu langkah pun. Tombak di tangannya, bagaimanapun, meretas ke arah Si Hao. Sebuah cahaya gemerlap turun dengan suara-suara panjang, seolah-olah banjir emas yang deras sedang melonjak. Kerumunan itu ngeri. Mo Sang terlalu kuat. Tidak heran dia tetap tak terkalahkan selama 2 tahun terakhir ini. Dia tak tertandingi di wilayah laut ini, dan serangan ini sendiri menunjukkan kekuatannya. Hong. Namun, yang mengejutkan semua orang, Si Hao tidak menghindar melainkan menyerang dengan tinjunya. Simbol emas mengelilingi tinjunya saat itu merobek gelombang emas. Serangan Mo Sang dapat menghancurkan kumpulan makhluk perkasa di tingkat transformasi roh dan menakuti para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak terkalahkan pada level kultivasi ini, namun serangannya kali ini tidak membuahkan hasil. Itu diblokir oleh tinju Si Hao, dan kekuatan di balik serangan ini dijinakkan. Selama 2 tahun terakhir, selain Hantian dari klan Flaming Fish, tidak ada orang lain yang bisa bertemu dengannya secara langsung. Namun sekarang, ada orang lain yang bisa melakukan ini, apalagi seseorang yang masih sangat muda. Adegan ini langsung mengejutkan banyak penonton. Bahkan Mo Sang tercengang. Dia telah bertemu Si Hao 2 tahun lalu, dan konflik telah muncul di antara keduanya. Namun, saat itu, pihak lain tidak sebanding dengannya, dan jika mereka bertempur sampai mati, Mo Sang yakin bahwa dia bisa membunuh Si Hao. Namun Si Hao sekarang sangat menakutkan, menangkis serangannya. Dia menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia masih tidak takut. Dia percaya bahwa dia tak terkalahkan di wilayah laut ini, dan bahkan jika ahli tertinggi berani menantangnya, mereka masih akan menghadapi pembalasan yang parah dan menakutkan. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan dan membunuh lawan manapun di level transformasi roh. Kemarilah dan terima kematian. Dia berdiri tak bergerak di altar dan menatap Si Hao, menyuruh yang terakhir untuk mengulurkan lehernya untuk dieksekusi. Ini benar-benar sikap yang mendominasi. Mo Sang tampaknya tidak peduli dengan tampilan kekuatan Si Hao sama sekali. Dia berdiri kokoh, memancarkan aura tiran yang berkuasa. Kamu pikir kamu ini siapa? Memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Merangkak dan mati. Si Hao menatapnya dengan tatapan jijik. Kerumunan itu tercengang. Ini adalah Mo Sang yang sedang kita bicarakan di sini, dan dia adalah keturunan dewa laut yang tak tertandingi. Bahkan para ahli tertinggi itu takut padanya, tidak mau menjadikannya musuh mereka. Namun sekarang,
bocah buas bertindak begitu berani dan tanpa rasa takut, memberitahu keturunan Dewa Laut untuk turun dan mati di depan semua orang. Ekspresi Mo Sang sedingin es. Tidak ada yang berani mengejeknya seperti ini sebelumnya. Selama 2 tahun terakhir ini, tidak ada yang berani menghalangi, karena mereka tidak berani melawannya. Namun, dia tidak turun dari altar. Sarang Kunpeng sudah mulai retak, dan sebuah kesempatan akan muncul kapan saja. Di bawahnya adalah platform pertempuran, dan dia saat ini berjaga di sini. Dia tidak ingin ketahuan dengan meninggalkan tempat ini. Kamu membunuh saudaraku dan bahkan berani mengatakan omong kosong sombong seperti itu. Tidak ada yang bisa memberi Anda pengampunan, begitu juga dengan hidup Anda. Akhirnya, seorang ahli menakutkan lainnya keluar. Dia berasal dari ahli muda Archaic Divine Mountains dan memiliki aura yang mengintimidasi. Dia adalah makhluk berdarah murni, dan merupakan kakak dari King Yun. Ranah budidayanya melebihi level transformasi spiritual, tetapi itu ditekan oleh fluktuasi sarang Kunpeng. Kepala rambut hijaunya berkibar-kibar, dan di dalam matanya, seolah-olah sambaran petir beterbangan. Tuan muda, jangan terlalu marah. Biarkan hamba tua ini pergi menggantikanmu. Petik 2. Seorang tetua dari pegunungan Archaic Divine berteriak. Dia awalnya keturunan kuno, dan saat ini dalam bentuk manusia. Namun, dia tetap terlihat tirani. Muridnya berwarna emas, mengalir dengan pancaran keemasan. Sebagai seorang pelayan tua, dia secara alami harus menunjukkan dukungannya. Dia segera menyerang Si Hao. Telapak tangannya berubah menjadi seukuran gunung kecil, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menghantam wilayah laut. Semua orang merasakan menggigil di punggung mereka. Makhluk ini sangat kuat, dan jelas merupakan ras yang tangguh. Jika bukan karena larangan kultivasi di sini, langit mungkin telah sepenuhnya ditutupi oleh tubuhnya yang sangat besar. Cakar berbulu emas dan besar, mungkinkah itu kucing gunung? Daging mereka terasa asam dan benar-benar tidak enak. Si Hao bergumam tanpa rasa takut. Dia membubung ke langit, dan air hitam melonjak di belakangnya. Seekor ikan besar muncul, dan simbol hitamnya berkumpul untuk membentuk masa pegunungan, menghalangi sinar matahari. Teknik berharga Kunpeng. Beberapa orang langsung berteriak keras. Mereka mengira dia memperoleh kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Itu dikembangkan sendiri, berbeda dari teknik kuno yang tak tertandingi. Ada perbedaan yang jelas. Seorang ahli tertinggi berbicara, segera menenangkan semua orang. Meski sudah seperti itu, penampilan teknik berharga ini masih menyebabkan perubahan besar. Dunia tampaknya telah kehilangan warna, dan semua orang mulai gemetar dalam hati karena kekuatan luar biasa yang dilepaskan. Hamparan air yang hitam dibangun dari simbol-simbol, begitu pula ikan hitam yang sangat besar. Ini segera menyebabkan gelombang laut bergegas ke langit, menenggelamkan cakar emas besar di langit. Ah! Raungan suram terdengar. Tubuh pelayan tua itu dipukul dengan keras dan dikirim terbang. Seluruh lengannya dimutilasi parah, dan darah mengalir kemana-mana, bahkan tulang putihnya pun bisa terlihat. Semua orang menjadi sangat terkejut. Ini hanya satu pertukaran, namun pelayan tua yang begitu kuat dikalahkan. Perlu disebutkan bahwa dia berasal dari pegunungan Archaic Divine, jadi kekuatannya pasti mengejutkan. Adegan di depan mata mereka sudah cukup membuat semua orang menjadi gila. Kekuatan konyol pemuda ini benar-benar bukan lelucon. Dia bisa bertingkah seperti orang biadab karena dia percaya pada kekuatannya. Makhluk darat yang tahu tentang peristiwa di dalam Hundred Shattering Mountains dan Void God Realm benar-benar terkejut, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka awalnya percaya bahwa penampilannya di sini tidak akan terlalu mempesona. Bagaimanapun, ada nenek moyang tua, bangsawan dengan kultivasi yang dalam,
makhluk berdarah murni dan banyak lagi yang datang dari berbagai tempat. Dia sangat kecil, dan seharusnya sulit baginya untuk bertindak begitu agresif. Namun, siapa yang tahu bahwa dia akan tiba-tiba bangkit kembali? Apalagi dia masih sangat kuat. Itu membuat mereka yang tahu tentang dia sebelum ini menghela nafas dalam kekaguman. Pada saat yang sama, beberapa orang merasa bahwa semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Pemuda buas ini mampu membuat rekaman yang tidak biasa satu demi satu, karena ini hanyalah gaya alaminya. Mungkinkah dia akan dengan paksa mendorong kembali semua orang lagi? Memikirkan kemungkinan ini segera membuat ekspresi orang-orang ini menjadi aneh. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah leluhur klan dan ahli tertinggi yang tak tertandingi. Salah satu dari makhluk ini dapat mengguncang bumi besar hanya dengan satu kep kaki. Para ahli tertinggi itu secara khusus dikenal sangat kuat di luar kepercayaan. Biasanya, mereka akan tetap berada di pegunungan Archaic Divine, yang benar-benar tak tertandingi di wilayah mereka. Jika kerumunan ini benar-benar diburu oleh seorang anak buas, maka itu akan menjadi keajaiban. Itu terlalu tidak masuk akal, jenis perubahan apa yang akan terjadi. Makhluk darat semua merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Mereka merenungkan hal-hal ini, dan begitu kemungkinan ini muncul di benak mereka, banyak dari mereka merasakan jenis kegembiraan yang aneh. Ho, hamba gunung ilahi meraung keras. Air laut membumbung tinggi ke angkasa, seolah-olah air terjun mengalir turun dari 9 langit. Itu kembali ke bentuk aslinya. Tubuh emas berjalan di permukaan laut dan menerkam. Simbol berkedip-kedip di seluruh tubuhnya saat ia bergegas membunuh untuk melawan bocah jahat itu sampai mati. Ini benar-benar kucing gunung. Tapi rasanya kamu tidak enak, jadi apa yang harus aku lakukan? Si Hao melebarkan matanya yang besar, mengungkapkan ekspresi yang bertentangan. Dengan raungan yang keras, laut hitam di belakangnya menjadi semakin luas. Ikan besar itu melonjak dan menabrak kucing pegunungan itu. Peng! Semua simbol tersebar, dan kucing emas besar itu dikirim terbang oleh ikan besar. Tulangnya patah dan ototnya robek. Tubuh pelayan tua itu dimutilasi dengan parah dan luka-lukanya sangat parah sehingga sepertinya dia akan mati di sana. Kekuatan dan kekuatan semacam ini dari si Hao segera membuat banyak makhluk tercengang. Aku tidak ingin memakanmu. Berhenti membuatku kesal. Pada akhirnya, dia hanya mengucapkan kalimat ini. Dia tidak mengejar pelayan tua itu, malah menatap pemuda berambut hijau dan dewa laut keturunan Mo Sang dengan penuh minat. Pada akhirnya, dia juga melirik ke arah naga Banjir Elder. Laut tenang, dan pada saat itu, setiap ahli di sini merasakan detak jantung mereka melonjak tajam. Episode ke-252, dengan judul Ahli Muda Luar Biasa. Langsung ke dalam alurnya. Laut biru naik dan turun, saat kerumunan itu tetap diam. Pemuda itu sangat kuat sehingga bahkan Mo Sang dan Han Tian tidak bisa benar-benar menekannya sekarang. Tindakannya sangat mengganggu semua makhluk di laut ini. Dari mana datangnya bakat muda yang tak tertandingi ini? Tidak ada yang mengantisipasinya. Wei, semua menatap tidak akan berhasil padaku. Aku bukan banci yang menangis. Si Hao melihat ke samping pada pria berambut hijau itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh permusuhan yang terakhir. Dengan suara weng, permukaan laut mulai bergetar dan bergetar hebat. Pria berambut hijau itu mengambil tindakan dengan tatapan yang sangat dingin. Dia adalah makhluk berdarah murni yang kuat, jadi dia memiliki tingkat kebanggaan dan prestise tertentu. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebagai salah satu pewaris Gunung Ilahi Archaik, dia telah membuka 9 bagian surgawi dan mempelajari banyak kemampuan ilahi. Alhasil, kekuatannya luar biasa. Simbol hijau menutupi seluruh tubuhnya.
Seekor burung dewa berteriak, bulunya yang cerah dan hijau mengeluarkan nyala api hijau tak berujung yang menutupi langit. Itu terjun dari langit langsung menuju Si Hao. Ini adalah manifestasi dari kemampuan ilahi Green Luan. Si Hao tidak berani memperlakukan serangan ini dengan sembarangan. Ini adalah lawan tangguh yang tidak bisa dia abaikan. Kedua tangannya bergerak dalam gerakan mendayung, menyebabkan simbolnya terjalin menjadi lautan petir. Sepasang cakram keunguan keemasan muncul dari dalam, bergemuruh menuju burung ilahi dengan gerakan menghancurkan. Setelah memasuki level transformasi roh, pemahaman dan penerapan simbol Si Hao tidak diragukan lagi telah meningkat pesat, memungkinkan dia untuk memperoleh teks tulang dan teknik berharga dengan kesulitan yang jauh lebih sedikit. Ini adalah evolusi dari teknik berharga Xuan Ni, dan itu adalah perluasan yang tidak biasa yang dibuat dari pemahaman menyeluruh Si Hao tentang kemampuan ilahi. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat, dengan ambisius berharap untuk membangun teknik yang benar-benar tak tertandingi suatu hari nanti. Cakram besar itu berputar perlahan di dalam lautan petir yang mengerikan dan memancarkan aura yang menakutkan saat itu menabrak burung ilahi. Cakram dan burung itu kemudian bertabrakan, mengeluarkan cahaya yang sangat indah. Semuanya pada akhirnya hancur. Pria berambut hijau itu mundur, terengah-engah sementara darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah kekalahan yang memalukan, kultivasi selama bertahun-tahun bukanlah apa-apa bagi remaja laki-laki ini. Dia adalah makhluk berdarah murni yang dapat dengan mudah menyapu rekan-rekannya yang kuat setiap kali dia meninggalkan pegunungan Archaic Divine. Makhluk-makhluk dari klan kuno dan negara kuno itu jauh dari tandingannya. Ah! Raung pemuda berambut hijau itu. Matanya berubah dingin saat niat membunuhnya melonjak ke surga. Tubuhnya bersinar. Makhluk muncul dari lorong surgawi satu demi satu dan mengelilingi dia. Tindakan mengungkapkan tubuh spiritual itu menandakan bahwa dia akan melepaskan banyak kemampuan hebat pada saat yang sama dan menyerang bersama mereka. Si Hao mengerutkan kening dan memanggil 10 bagian surgawi. Mereka terhubung menjadi cincin ilahi yang indah dan berputar di sekelilingnya seperti matahari ilahi, membuatnya tampak agak menakutkan. Apa? Banyak orang berteriak kaget, terutama makhluk laut karena mereka tidak tahu tentang perbuatan Si Hao di masa lalu. Melihat 10 bagian surgawi sekarang, mereka segera menjulukinya sebagai dewa muda surga. Si Hao juga memberi makan roh di bagian surgawinya, tetapi hanya 2 yang berisi roh dengan bentuk fisik. Yang lain hanya berisi kemauan dan kekuatan ilahi, tidak ada yang nyata. Dia hanya memiliki 2 kekuatan ilahi saat ini, masing-masing menjadi Kunpeng dan Xuan Ni. Meski begitu, kekuatannya tidak terpengaruh. 10 bagian surgawi yang tidak dapat ditembus terhubung ke matahari ilahi dan memadatkan kekuatan di dalam kehampaan. Membekukan. Udara sepertinya membeku di bawah teriakan nyaringnya saat 10 lorong surgawi terhubung bersama. Kekuatan ilahi bergabung dengan inti spiritualnya, menciptakan aliran esensi yang tidak ada habisnya yang menyebar ke bentuk domain. Pemuda berambut hijau itu kaget. Dia merasa seperti terjebak di dalam rawa, dan semua makhluk rohnya bahkan lebih terkurung di tempatnya, tidak bisa berlari ke depan. Ini adalah perwujudan spiritual dari kemampuan ilahi yang luar biasa yang dia panggil untuk menyerang lawannya, namun pada akhirnya, mereka semua kehilangan efektivitas. 10 lorong surgawi, dia memiliki 10 lorong surgawi. Laut biru sangat terganggu. Semua makhluk laut terguncang dan ngeri. Lihat, aku tahu bocah buas ini akan melakukan sesuatu yang konyol. Makhluk darat yang mengetahui tentang dia sebelumnya tidak bisa menahan nafas. Namun, pada saat yang sama, mereka menunggu dengan penuh harap untuk melihat apakah dia cukup berani untuk menantang para tetua. Buka! Pemuda berambut hijau itu berteriak. Dia melompat ke langit dan berubah menjadi luan hijau, berusaha keras untuk menyingkirkan kendala ini.
Tubuhnya bersinar saat dia mengepakkan sayapnya dengan keras. Di sampingnya, burung ilahi kuno dan binatang buas yang dia ciptakan juga mulai mengaum dan berjuang. Entitas yang bersemangat ini semuanya mencoba membebaskan diri dari domain ini juga. Hong, Si Hao melangkah maju. Cincin ilahi mengelilinginya, membuatnya tampak seperti sedang berdiri di bawah sinar matahari yang indah. Seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya cemerlang saat dia berjalan di permukaan laut, dengan cepat semakin dekat. Kekuatan besar meletus, bahkan mengguncang langit. Peng, peng. Setelah suara ledakan yang keras, makhluk kuno yang terwujud dari kemampuan ilahi Green Luan semuanya menghilang. Semuanya jatuh di bawah kepalaan Si Hao, dengan tidak ada satupun yang bisa lolos dari kehancuran. Luan hijau mengeluarkan banyak darah di udara. Dengan hancurnya tubuh spiritualnya, tubuh fisiknya juga menjadi rusak parah. Butuh waktu lama sebelum dia bisa pulih sepenuhnya dan memanggil kembali tubuh rohnya. Semua pikirannya sekarang tertuju pada pelarian, karena akhirnya dia menyadari kenapa pemuda ini begitu buas dan berani menantang semua orang. Dia benar-benar pemuda tertinggi, dan tidak ada alasan lain yang dibutuhkan. Dia menghela nafas dalam hati. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di dalam pegunungan Archaic Divine. Dia muncul di dunia luar, dia pasti akan menjadi eksistensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Individu seperti Si Hao ditakdirkan untuk ketenaran dan kemuliaan. Dia akhirnya bebas dari penjara dan terbang tinggi ke langit. Membebaskan diri dari penindasan 10 lorong surgawi dan melarikan diri masih merupakan jenis kekuatan yang menakutkan. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri sepenuhnya. Seorang Kunpeng terbang keluar dari salah satu lorong surgawi di cincin dewa. Ia dengan cepat membesar dan melebarkan sayapnya untuk mengejar Luan hijau. Itu sangat besar. Kerumunan di kejauhan berteriak karena terkejut. Beberapa di antaranya meski sarang Kunpeng sudah terbuka dan warisan yang sebenarnya sudah muncul. Dua burung dewa berhadapan di langit, bertabrakan dengan keras. Darah memercik keluar saat Kunpeng mengiris salah satu sayap Luan hijau, turun dengan jarahan di tangan. Sementara itu, Luan hijau jatuh dan jatuh ke permukaan laut agak jauh. Sekelompok ahli segera mengelilinginya untuk melindungi. Dari antara mereka, makhluk yang lebih tua melihat ke arah ini. Api ilahi sepertinya melonjak setiap kali matanya terbuka dan tertutup, yang menakutkan untuk dilihat. Banyak yang tercengang. Mungkinkah itu ahli tertinggi? Bahkan jika tidak, budidayanya tidak jauh darinya. Meskipun kultivasi seseorang ditekan di sini, temperamen dan aura mereka tidak akan berubah. Bukan daging Luan hijau lagi. Terakhir kali aku makan sepanjang malam dengan lemak itu. Aku sudah muak dengan itu. Bocah jahat itu mengomel. Dia tampak agak cerewet, tetapi pada akhirnya, dengan enggan dia meletakkan sayap hijau raksasa itu di kantong surga dan bumi. Kelompok di sisi berlawanan mengawasinya dengan dingin. Keinginan membunuh mereka melonjak ke arahnya seperti semburan. Mereka adalah makhluk dari pegunungan Archaic Divine, namun mereka sekarang diperlakukan seperti mangsa. Berhenti menatap. Jika Anda tidak mengacaukan saya sejak awal, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Saya bukan karung tinju Anda, jadi mengapa saya harus mentolerir perundungan Anda? Jika Anda ingin menjadi musuh saya, maka Anda juga harus bersiap untuk mati, kata Si Hao. Setelah semua itu terjadi, tidak banyak yang masih mau menyerang. Bahkan kelompok yang sekuat aliansi Archaic Divine Mountain ragu-ragu. Bocah jahat itu terlalu buas. Seseorang mendesah di antara anggota Gunung Divine Archaic. Sangat mungkin bahwa hanya jika jenius yang pergi ke tanah terlantar yang besar kembali, mereka akan dapat melawan pemuda buas ini di alam budidaya ini. Si Hao berbalik menghadap area laut di kejauhan.
Seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan pakaian saat ini sedang mengukurnya. Si Hao mengawasinya dengan ketertarikan yang aneh. Dia merasa seperti dia menggeledah lelaki tua ini 2 tahun lalu ketika dia bekerja bersama dengan penyihir kecil itu. Mungkinkah Elder Float Dragon membawa tubuh fisiknya ke sini daripada yang berjiwa kali ini? Hei, dia mulai tertawa dengan lucu. Bahkan ahli terkuat di suatu wilayah telah dirampok oleh dia dan penyihir kecil. Naga banjir Elder sedikit kesal. Apa sih yang dilihat bocah jahat ini? Mereka masih memiliki nilai lama untuk diselesaikan, namun si Hao menatapnya seperti ini, benar-benar membuatnya ingin memuntahkan darah. Segera setelah itu, bocah iblis itu berbalik dan berjalan menuju altar agung di kejauhan. Dia memandang keturunan Dewa Laut dan berkata, "Kenapa kamu selalu harus berusaha dan terlihat keren? Kamu sudah berdiri diam di sana sepanjang waktu, bukankah kamu lelah?" Wajah dingin batu Mo Sang tetap tidak berubah. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi tombak di tangannya sudah menunjuk ke tengah dahi si Hao. Dia tidak takut, bahkan setelah menyaksikan kekuatan si Hao. Dia yakin bahwa dia tak tertandingi di laut ini. Si Hao tidak menanggapi, melainkan berputar-putar di sekitar altar. Simbol berkedip di sekitar tubuhnya, mengirim semua makhluk laut yang mendekat untuk terbang. Altar ini terlihat bagus. Mengapa kamu tidak turun dan biarkan aku berdiri di sana sebentar? Bocah jahat itu bertanya. Dia menyadari bahwa altar itu adalah platform pertempuran, dan begitu sarang Kun Peng terbuka, platform ini akan memberinya keuntungan besar. Tidak hanya bisa digunakan untuk pertempuran, altar juga bisa berfungsi sebagai transportasi. Dengan semua simbol terukir di atasnya, altar dapat langsung mengirim seseorang ke tujuan mereka. Apakah kamu ingin mati? Bangun di sini dan serahkan hidupmu, kata Mo Sang dengan dingin. Dia mengenakan baju besi emas di sekitar tubuhnya yang tinggi dan lurus, berdiri di sana seperti dewa. Rambut biru tergerai longgar, dan mata tajam yang bersinar menatapnya. Dia memiliki aura yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Si Hao sama sekali tidak keberatan dengan kata-katanya. Dia ditanya dengan ekspresi serius, "Apa wujud asli Anda? Apakah itu ikan, kura-kura, atau naga banjir? Apakah rasanya enak?" Kerumunan di kejauhan tercengang. Pria ini sangat berani, dan pada saat yang sama merupakan pecinta kuliner sejati. Kenapa dia selalu memilih lawan seolah-olah dia sedang memilih bahan masakan? Kejutan menyapu wajah semua orang. Bahkan para tetua yang mengintai terkejut. Bocah buas ini benar-benar tidak bisa dipercaya, tapi dia benar-benar kuat. Itu adalah keturunan Dewa Laut yang dia ajak bicara, yang tak tertandingi sampai sekarang. Siapa lagi yang berani menanyakan pertanyaan seperti itu? Alasan si Hao bertanya tentang bentuk aslinya, jelas untuk melihat apakah dia akan terasa enak atau tidak. Dapatkan pantatmu di sini dan mati. Mo Sang yang menggeram. Tombak besar itu menyerang langsung dari atas ke arah si Hao, mencoba memotongnya seperti sayuran. Ini adalah bentuk amarah, tapi juga sejenis arogansi. Matanya sedingin es, mengandung di dalamnya harga diri dan harga diri. Cahaya meletus ke langit dari baju besi emasnya. Tombak menciptakan suara wuwu karena tiba-tiba diperpanjang lebih dari 10 zang panjangnya. Itu menghantam kepala si Hao, mengisi udara dengan simbol. Aura mematikan segera mengguncang laut biru. Sial! Si Hao membalas serangan yang sama menakutkannya. Tangan kanannya melakukan kontak dengan tombak, menciptakan suara logam yang memekakkan telinga. Ledakan yang diakibatkannya menyebabkan gelombang pasang melonjak dengan dahsyat dan simbol-simbol terbakar dengan ganas. Kerumunan menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran ini. Serangan pertama sangat cocok dalam kekuatan. Tombak emas ditangkis,
dan tak satu pun dari mereka mendapatkan keuntungan. Segala macam simbol terbang tinggi ke udara, mengganggu langit dan bumi dan menciptakan suara gemuruh. Wajah Mo Sang tetap dingin saat dia melambaikan tombak emasnya lagi. Dia menyapu lawannya dengan gerakan lebar dan kekuatan luar biasa. Si Hao menghindari serangan itu dan tiba-tiba tertidur. Dia berlari menuju altar, dan 10 lorong surgawi sekali lagi terhubung ke matahari yang terik, mengelilingi dan melindunginya. Ia berhasil mencapai puncak. Itu adalah duel dua di puncak absolut. Kedua talenta luar biasa ini bertarung di atas altar yang megah. Segudang simbol misterius berkedip-kedip saat mereka mengatur diri di udara. Mereka berdua menggunakan kemampuan ilahi terkuat mereka untuk duel mematikan ini. Itu adalah pertarungan sengit antara dua lawan yang seimbang. Hong! Tinju Si Hao menghantam tombak, dan yang lainnya menghantam wajah Mo Sang. Keturunan Dewa Laut, bagaimanapun, mengambil tinjunya dengan tangannya. Dampaknya menciptakan cahaya yang luar biasa. Itu adalah tabrakan pertama di tubuh fisik mereka, dan hasilnya sangat mempesona. Seluruh dunia sepertinya telah dimangsa oleh cahaya, seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Mereka sangat kuat. Semua orang berseru. Yun Si berpakaian ungu juga terkejut. Bahkan seseorang yang buas seperti bocah iblis telah bertemu lawannya sendiri. Garis keturunan Dewa Laut memang tangguh dan sangat kuat. Faktanya, makhluk laut lebih terguncang daripada yang terestrial. Mo Sang adalah dewa muda bagi mereka, makhluk yang benar-benar tak tertandingi, namun sekarang dia telah bertemu tandingannya. Adapun para tetua, mereka juga menonton dengan mata penasaran. Kedua pemuda ini terlalu berbakat. Di usia yang begitu muda, mereka sudah memiliki kekuatan untuk mengguncang gunung dan lautan. Mereka layak disebut putra surga yang sombong. Hong! Keduanya tampaknya telah berubah menjadi makhluk ilahi emas saat mereka melepaskan cahaya indah. Tabrakan hebat itu benar-benar dibanjiri oleh cahaya keemasan. Itu adalah pertempuran yang sangat intens yang menarik perhatian semua orang. Tidak peduli apa hasilnya, reputasi Si Hao telah meningkat pesat di laut ini. Mampu menghadapi dan melawan Mo Sang sebagai tandingannya adalah perbuatan yang membuat semua orang tercengang. Laut ini pasti akan menjadi kacau, dan semua makhluk laut akan mengingat namanya. Kaca. Suara yang menakutkan tiba-tiba terdengar, dan laut biru diguncang dengan hebat. Gelombang pasang melonjak tinggi ke langit. Fluktuasi yang tak terlukiskan memenuhi udara, seolah-olah makhluk tertinggi telah dibangkitkan. Ini retak terbuka. Sarang Kun Peng akan segera terbuka. Kerumunan semua berteriak dengan keras karena terkejut. Di pulau itu, sarang kuno hitam raksasa memancar dengan indah, berubah warna keemasan. Dengan suara gemuruh yang keras, sekarang benar-benar mulai terbelah. Celah itu semakin lebar, dan sarangnya hancur. Episode ke-253, dengan judul Duel Hebat, langsung ke dalam alurnya. Sarang hitam itu sangat luas, hampir seperti gunung kuno iblis. Saat ini, itu telah berubah sepenuhnya keemasan, dan retakan raksasa mulai muncul satu demi satu. Itu telah berdiri tegak selama bertahun-tahun tanpa akhir di dalam pulau-pulau samudera. Tidak ada yang bisa menerobos masuk, dan hanya hari ini yang akhirnya benar-benar terbuka. Penonton begitu terharu hingga mereka mulai gemetar. Bukankah semua yang semua orang lakukan sampai sekarang demi teknik yang mulia dan berharga yang menghancurkan dunia itu? Keributan besar pun segera terjadi di wilayah lautan ini. Tak satu pun dari makhluk ini bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka semua merasakan darah mereka mendidih saat mereka bersiap untuk masuk kapan saja untuk bentrok dalam pertempuran. Bahkan makhluk yang hanya bisa berdiri di kejauhan sebelum tanpa rasa takut bergegas mendekat. Permukaan laut segera menjadi penuh, dengan sosok di mana-mana. Semua jenis makhluk kuat muncul,
menelan Laut Biru dengan niat membunuh. Bahkan ahli tertinggi yang tak tertandingi telah menunjukkan diri mereka, tidak lagi menyembunyikan diri. Pertempuran besar pasti akan terjadi. Sarang Kunpeng terus-menerus retak, dan bukaan menjadi semakin lebar. Namun, setelah mencapai titik tertentu, sarang purba itu kembali stabil. Suara gemuruh bergema dari dalam, seolah-olah makhluk tertinggi mendapatkan kembali kesadaran dan dao surgawi beresonansi dengannya. Semua orang percaya bahwa mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi, dan itu akan benar-benar terbelah. Di altar, kedua sosok itu melanjutkan duel intens mereka. Itu sangat ganas, dan semua jenis simbol terjalin. Saat tenggelam dalam cahaya ilahi yang menyilaukan, pertarungan dua pemuda yang luar biasa itu telah mencapai klimaksnya. Tinju Si Hao bertabrakan dengan tombak emas itu. Semua jenis simbol ketuhanan meledak, seolah-olah gunung berapi sedang meletus. Gelombang emas yang kuat segera menyapu ke segala arah. Membunuh. Mo Sang berteriak keras. Kepala rambut birunya berdiri tegak, dan pupilnya setajam kilat. Armor emasnya bersinar, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan aura bertarung yang mengguncang segalanya ke segala arah. Dia melompat ke udara, dan tombak besar di tangannya menjadi lebih gemilang saat menembus dada Si Hao. Gelombang suara gemuruh dilepaskan satu demi satu, melepaskan suara kengkiang yang memekakkan telinga. Sial! Suara gemuruh lainnya terdengar. Si Hao menghindari tepi tombak, dan menghancurkan tinjunya di tiang tombak emas, membuatnya terus bergetar. Dia melepaskan kekuatan yang sangat gila untuk menghancurkan artefak berharga ini. Suara zeng-zeng terdengar. Tombak emas melepaskan fluktuasi seperti gelombang emas yang memengaruhi laut biru di sekitarnya, membuat takut kerumunan. Dengan suara hong, ombak menghambur ke langit. Itu melonjak ratusan ribu zang ke udara, benar-benar menenggelamkan tempat ini. Simbol-simbol di udara tampak seolah-olah terbakar dengan api yang berkobar. Kedua anak muda itu terus bertarung dengan ganas. Simbol menyembur keluar dari telapak tangan dan petarung mereka, bertabrakan dengan keras hanya dengan tombak emas yang memisahkan mereka. Seolah-olah dua dewa tertinggi bertarung sampai mati. Semua orang tercengang. Kedua pemuda ini terlalu kuat. Pertarungan mereka benar-benar mencapai level seperti itu, membuat mereka benar-benar ngeri. Jika mereka berpartisipasi dalam pertarungan seperti ini, mereka mungkin akan langsung meledak. Mereka tidak berada di liga yang sama dengan keduanya. Inilah arti sebenarnya dari bertarung di level tertinggi. Spiritualisasi tubuh mereka dan reformasi diri sejati keduanya telah mencapai keadaan legendaris. Ini adalah domain para dewa, jadi bagaimana para pembudidaya biasa bisa berpartisipasi? Hanya anak muda yang pada akhirnya akan berubah menjadi dewa yang termasuk di sini, karena mereka telah mencapai batas legenda yang absolut. Suara metalik dipancarkan. Semua simbol antara langit dan bumi mulai bergemuruh dengan suara berisik. Tombak emas diledakkan ke udara, dan pancaran cahaya keemasan dewa yang luar biasa meledak. Kedua pemuda itu melompat seperti kera dewa, bergerak seperti naga banjir, dan melayang di langit seperti elang. Gerakan mereka semua secepat kilat, dan dalam sepersekian detik mereka telah bertukar banyak gerakan. Mereka terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Pertempuran ini berbahaya dan sengit. Kesalahan sederhana bisa menentukan segalanya. Ini adalah benturan simbol secara langsung, pertarungan teknik yang berharga, dan yang paling penting adalah pertarungan hidup dan mati tubuh fisik mereka. Banyak orang terkena dampak tombak emas dan terlempar ke langit. Ada beberapa ahli yang pupilnya berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mereka semua tahu bahwa ini adalah harta karun tertinggi. Ada orang yang menduga bahwa ini adalah artefak magis kuno. Beberapa meskipun itu mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Laut, hanya saja saat ini disegel.
Cahaya warna-warni yang menyala-nyala menerangi langit. Beberapa sosok secara bersamaan naik ke langit untuk merebut tombak emas itu. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengambilnya sendiri. Jelas bahwa orang yang pindah adalah ahli yang kuat, atau bagaimana mereka berani. Panjang-panjang, suara teredam dirilis. Dengan simbol yang tampaknya tak ada habisnya, itu hancur dengan kekuatan yang bisa menopang langit. Selain itu, niat membunuh melonjak dicurahkan. Cahaya keemasan menghalangi matahari, dan niat membunuh menyebar, mengguncang seluruh laut. Di langit, rentetan kilat keemasan terbang melintasi langit. Seseorang segera berteriak dengan keras saat darah terciprat tinggi ke udara, mereka dipotong-potong. Ekspresi makhluk lain sangat berubah. Mereka segera berbalik untuk pergi, karena meskipun tombak pertempuran itu telah dikirim terbang tinggi ke langit, itu masih dalam kendali Mo Sang. Dia hanya tidak memanggilnya kembali. Berani melihat senjataku, tidak satupun dari kalian yang berpikir untuk kabur. Keturunan Dewa Laut berbicara dengan dingin. Tombak itu seperti Dewa Iblis Emas. Itu meletus dengan simbol luar biasa dan menebas orang-orang itu. Suara pupu bisa terdengar karena kekuatan ketuhanannya menyebabkan tubuh orang-orang itu meledak. Semua orang sangat gemetar. Tak satu pun dari mereka yang berani bertindak sembarangan lagi. Hong! Mo Sang melompat dari altar dan menyapu kaki kanannya. Itu seperti tunggul pohon emas, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia langsung mengarahkan leher Si Hao untuk mengambil kepalanya. Jika dia benar-benar menerima serangan ini, kepalanya pasti akan hancur menjadi bubur berdarah. Lehernya akan hancur, dan saat itu, dia akan berubah menjadi mayat tanpa kepala. Si Hao dengan cepat menghindar. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan kakinya untuk menghentikan gerakannya. Serangan Dewa Laut. Mo Sang berteriak keras. Pusaran air terbentuk di sekitar kaki itu, dan seluruh tubuhnya berputar seperti gasing sebelum naik ke udara. Setelah itu, dia meludahkan seberkas cahaya yang menakutkan. Mereka dibentuk dari simbol, dan simbol misterius ini dikemas dengan padat. Mereka terbakar begitu terang bahkan langit tampak semakin redup. Cahaya yang menyilaukan memaksa semua orang untuk menutup mata mereka, tidak bisa menatap langsung. Ekspresi Si Hao berubah. 10 lorong surgawi bersinar dengan gemilang dan bergabung menjadi cincin ilahi, mengunci tempat ini. Itu benar-benar membekukan cahaya yang diarahkan ke kepala ini, membuatnya hampir tidak bisa menghindarinya. Selain itu, dia dengan cepat bergerak ke belakang Mo Sang. Setelah bergegas, dia akan menghancurkan lawannya. Hong! Mo Sang cukup kuat, jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk keluar dari batasan ini. Apalagi tubuhnya mulai mengalir dengan simbol emas, dan bahkan matanya bersinar serupa. Dia sepertinya telah berubah menjadi dewa muda. Pada saat berikutnya, dia menjadi sangat gila. Dia memanggil kembali tombak emas dan memanggil serangan yang seperti angin menderu dan hujan lebat untuk membunuh Si Hao. Membunuh. Si Hao juga menunjukkan kekuatannya. Di belakangnya, laut hitam muncul, dan seekor ikan besar muncul bertabrakan dengan lawannya. Selain itu, Xuan Ni juga meraung, membunuh jalannya ke depan. Selama pertempuran hidup atau mati yang menentukan ini, keduanya merasa bahwa mereka tak tertandingi. Mereka berjuang keras untuk berada di atas angin, bertarung dengan sangat intens. Si Hao tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan menjadi begitu kuat, mencapai batas ekstrim dari ranah transformasi roh. Itu adalah titik di mana dia dengan sempurna menyelaraskan dengan jiwanya, mengeluarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Berbagai burung dan binatang ilahi dianugerahi kehidupan. Sementara itu, waktu kultivasinya sendiri terlalu singkat. Dia masih belum menyelesaikan titik terakhir dari transformasi roh.
Hanya setelah menyelesaikan kampanye ini dia bisa kembali dan memahami dengan sempurna. Dengan pertempuran mereka mencapai tingkat yang konyol, sulit bagi altar untuk menahan mereka. Pertempuran mereka mencapai laut, menyebabkan air mengalir deras ke surga. Dengan kualifikasi apa Anda harus melawan saya? Level transformasi roh Anda masih belum lengkap, jadi Anda bukan lawan saya. Mo Sang meraung. Matanya sangat dingin, tatapannya melesat seperti pisau yang menusuk. Dia menjadi semakin kuat. Dia seperti Raja Iblis. Seluruh tubuhnya kokoh dan kuat saat dia melihat ke bawah dari atas. Dia mengacungkan tombak dan menebas ke arah Si Hao. Wilayah laut dibelah, dan setiap makhluk dipaksa mundur. Ada beberapa yang benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan dua pertarungan ini. Mereka terlalu kuat, jauh melampaui yang lain di tingkat transformasi spiritual. Jika mereka terjebak dalam pertempuran ini, mereka akan segera terpecah menjadi beberapa bagian. Hong, tombak besar itu diiris. Semakin lama Mo Sang bertarung, semakin berani dia. Di belakangnya, sepasang sayap Dewa Samudra Emas terbentang. Itu memungkinkan dia untuk melayang ke langit dan melihat ke bawah dengan arogan saat dia terus-menerus meretas Si Hao. Dia menjadi semakin kuat, seolah-olah dia akan sepenuhnya melenyapkan wilayah laut ini. Kepala rambut birunya menari-nari, dan baju besi emas terus bersinar dengan cahaya abadi, membuatnya sangat menakutkan. Pergi ke neraka. Dia berteriak dengan keras. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan simbol, membuatnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bersama dengan teriakan nyaringnya, suara panjang yang panjang dikeluarkan. Tombak di tangannya turun, langsung menusuk ke arah Si Hao. Dia melepaskan serangan terkuatnya untuk menembus lawannya. Seluruh dunia gemetar saat laut biru melonjak, semuanya terpengaruh. Pada akhirnya, cahaya yang dipancarkan begitu menyilaukan sehingga seolah-olah hanya dia sendiri yang tersisa. Serangan yang satu ini terlalu menakutkan. Ekspresi semua orang menjadi pucat karena ngeri. Bahkan para ahli tertinggi itu terguncang. Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu seseorang seperti Mo Sang ketika mereka masih kecil? Setelah memikirkan hal ini, bahkan para ahli tertinggi itu merasakan rambut mereka berdiri. Ekspresi Si Hao juga berubah. Petir terjalin di sekitar tubuhnya dan simbol menutupi langit. Itu membentuk penghalang cahaya, memblokir serangan ini. Namun, serangan ini terlalu menakutkan. Itu beresonansi dengan langit dan bumi, menyebabkan segalanya bergemuruh. Dewa Laut keturunan Mo Sang tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi juga meminjam kekuatan langit dan bumi. Bahkan bisa dikatakan bahwa serangan ini berisi kesatuan surga dan manusia. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menciptakan suara ledakan yang menakutkan? Seolah-olah dia telah meminjam semua kekuatan dunia ini dan memasukkannya ke dalam tombak emas. Dengan suara bo, penghalang cahaya yang terbuat dari teks tulang menembus. Tombak itu berkedip dengan cahaya dingin, dan senjata emas itu merobek segalanya seperti rumput busuk saat bergegas menuju tubuh Si Hao. Itu akan mengeksekusinya di sini. Dengan kekuatan apa kau harus melawanku? Mo Sang berteriak. Dia telah mencapai tingkat transformasi roh yang sempurna, mencapai keadaan terkuat yang tercatat dalam teks-teks kuno. Dia sudah sebanding dengan legenda di setiap tahap, memberinya keyakinan yang tak tertandingi pada dirinya sendiri. Dengan suara weng, simbol muncul, menjadi lebih terkonsentrasi. Itu melindungi Si Hao, serta memungkinkan dia dengan cepat mundur. Kamu tidak bisa kabur. Hidupmu akan berakhir di sini. Suara Mo Sang sedingin es, dan auranya berkembang lebih indah, membuat seluruh langit dan bumi bergetar. Simbol emas di sekitar tubuhnya memenuhi dunia ini, seolah-olah makhluk ilahi telah turun. Tombak emas sekali lagi menembus penghalang cahaya, tiba tepat di depan tubuh Si Hao.
Itu akan menembus tubuhnya dan membunuhnya di tempat. Pada saat ini, dia benar-benar menakutkan. Langit dan bumi tampaknya telah menyatu dengan kekuatan ilahi saat mengunci Si Hao. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mundur, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Si Hao mengeluarkan raungan besar. 10 bagian surgawi bersinar, terhubung ke cincin ilahi. Mereka meledak dengan pancaran ilahi yang menyilaukan untuk memblokir tombak sihir kuno. Dengan suara hong, tombak yang menusuk ke arahnya membeku di tempatnya. Itu tidak menembus tubuhnya, dan tidak ada darah yang keluar. Membuka. Mo Sang melepaskan teriakan yang bagus. Dia ingin meledakkan 10 lorong surgawi dan membuat tubuh lawannya meledak. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang tak tertandingi melonjak. Pada saat yang sama, semua jenis esensi dan simbol spiritual memenuhi seluruh alam semesta. Mereka tidak memasuki tubuhnya, melainkan masih dalam kendalinya. Surga dan manusia sebagai satu. Mo Sang seperti dewa tak tertandingi yang turun ke dunia fana. Tanpa kesempurnaan mutlak dari transformasi spiritual, apa yang akan Anda gunakan untuk membela diri sendiri? Dia dengan ganas melambaikan tombak pertempuran untuk menusuk tubuh Si Hao dan membunuhnya di sini. Para ahli yang menyaksikan gemetar. Ini terlalu kuat. Meminjam kekuatan langit dan bumi, kekuatan macam apa ini? Itu jauh melampaui batas mereka sendiri, bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kekuatan manusia. Setiap orang terguncang. Anak muda yang berada di ujung pertahanan juga sangat menantang surga. Dia benar-benar menggunakan 10 bagian surgawi untuk memblokirnya, dan tidak langsung mati sebagai hasilnya. Dengan pertempuran mencapai tahap seperti itu, Si Hao tidak panik, melainkan tampak agak tenang. Dia terus melawan. Bisakah Anda melawan kekuatan ilahi seluruh dunia ini? Saya menolak untuk mempercayainya kecuali Anda menentang surga. Setelah Mo Sang memasuki keadaan, surga dan manusia sebagai satu, yang jarang terlihat, dia benar-benar memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata ini. Kamu tidak menerobos. Si Hao menjawab dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, dia tidak lagi memasang pertahanannya dan membiarkan serangan Mo Sang menembus cincin cahaya. Selesaikan itu. Mo Sang berteriak dengan keras dan akan membunuh lawannya. Tombaknya bergetar hebat, dan cahaya dilepaskan ke segala arah. Simbol emas itu cemerlang saat ujung tombak memotong ke depan. Hati semua orang bergetar. Jenis kekuatan ini terlalu kuat. Itu benar-benar tidak dapat diblokir dan sulit untuk dilawan. Itu bahkan agak tidak bisa dimengerti. Banyak orang menghela nafas. Si Hao agak kuat dan menakjubkan. Dia mampu mencapai level setinggi itu di usianya yang masih muda, dan jika diberi waktu, tahap terakhir, roh pemelihara lorong surgawi, juga bisa mencapai tahap legendaris. Namun, dia akan mati di sini. Mo Sang benar-benar luar biasa, benar-benar memasuki keadaan, surga dan manusia sebagai satu. Setelah memasuki kondisi yang luar biasa, dia telah menjadi yang paling kuat. Petik 2. Sangat menyedihkan bagi anak muda itu mati seperti ini. Banyak orang mulai berbicara dengan lembut saat mereka dengan gugup menyaksikan pertempuran ini mencapai akhirnya. Namun, meskipun tombak besar itu menembus ke depan, tidak ada darah yang keluar. Semua orang menjadi ketakutan, karena mereka tidak mengerti bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Bahkan Mo Sang pun kaget. Apa yang terjadi? Tombak emas benar-benar tak terkalahkan, jadi bagaimana mungkin daging bisa memblokirnya? Itu jelas mengarah ke depan, namun mengapa lawannya tidak mati? Akhirnya, keturunan Dewa Laut itu bisa mengerti kenapa. 10 bagian surgawi dihubungkan bersama, dan mereka secara bersama-sama memelihara bagian surgawi yang berdaging. Ketika tombak itu menembus ke depan, itu benar-benar tertahan di tempatnya. Hong, Si Hao mengambil tindakan.
Sebuah tinju dihancurkan dengan kekuatan yang sekuat kilat. Kecepatannya sangat cepat, menyerang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tinju ini menghancurkan semua simbol emas. Itu menabrak tubuh Mosang, langsung menerobosnya. Armor emasnya hancur, dan darah terciprat dan menyembur keluar. Hasil ini mengejutkan semua orang. Episode ke-254, dengan judul Pembukaan Perbendaharaan Kunpeng. Langsung ke dalam alurnya. Tinju Si Hao menghantam dada Mosang, dan suara pipa berdering saat menembus banyak tulang. Simbol emas melingkar di sekitar tinjunya karena itu benar-benar menembus tubuh Mosang. Darah menyembur keluar. Mosang mengeluarkan teriakan keras, seluruh tubuhnya terasa seperti telah dibakar. Dia bersinar cemerlang, menggunakan teknik rahasia untuk terbang mundur dan melepaskan diri dari tinju itu. Dia memegang tombak terbalik untuk menstabilkan dirinya saat terhuyung-huyung. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, dan beberapa potongan tulang yang patah terlihat. Darah mengalir dari luka, sepertinya sangat menakutkan. Baju besi emas yang dia kenakan hancur. Itu sama sekali tidak bisa melindunginya dari kekuatan tinju itu. Ada darah di sekujur tubuhnya, dan luka-lukanya parah. Wilayah laut untuk sesaat sunyi, tetapi segera setelah itu, keributan besar meletus. Semua orang benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Awalnya, Si Hao akan mati, jadi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang menerima luka berat sebenarnya adalah keturunan Dewa Laut. Situasinya benar-benar terbalik, membuat semua orang tercengang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Orang yang ditakdirkan untuk mati sebenarnya penuh dengan energi, sementara Mosang yang tenggelam dalam kondisi surga dan manusia sebagai satu, sebenarnya terluka sedemikian rupa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia mundur. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mosang benar-benar menderita pukulan besar. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Makhluk yang datang dari tanah kering ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar pemuda tertinggi. Petik 2. Penonton berseru dengan takjub saat mereka semua mulai membahas peristiwa yang baru saja terjadi. Makhluk laut bahkan lebih terguncang. Bagi mereka, nama Mosang setara dengan sosok yang tak tertandingi. Dalam ranah transformasi roh, tidak ada orang yang cocok dengannya. Akibatnya, ia sering dikenal sebagai dewa laut yang terlahir kembali. Namun, saat ini, dia menerima luka yang sangat parah. Dadanya telah menembus, dan darah terus mengalir keluar. Bisakah dia terus bertarung? Di kejauhan, ada hamparan warna merah tua yang sangat luas. Laut mendidih, dan ratusan ribu flaming fish berkumpul di sana. Saat berdiri di antara mereka, hantian lapis baja merah tampak seperti dewa iblis. Dia dengan dingin bergumam pada dirinya sendiri, sangat kuat. Nenek moyang tua dari berbagai sekte, bangsawan yang datang dari segala arah, ahli tertinggi yang berasal dari pegunungan Archaik Divine dan banyak ekspresi lainnya semuanya berubah setelah melihat ini. Mereka semua merasa agak kesal karena mereka menyaksikan dengan penuh perhatian. Hasil dari pertempuran ini melebihi harapan semua orang, mengisinya dengan kegembiraan. Pemuda manusia ini ditakdirkan untuk mencapai kebesaran, penampilannya benar-benar menakjubkan dan menakutkan. Aku bahkan belum melangkah ke dalam sarang Kunpeng untuk bersaing memperebutkan teknik yang berharga, dan aku sudah terluka. Saya benar-benar tidak melihat ini datang. Mosang tertawa mengejek dirinya sendiri dari kejauhan. Darah masih mengalir, dan ada lubang yang sangat menakutkan di dadanya yang menghubungkan kedua sisi tubuhnya. Dia mengeluarkan stoples batu giok dan menuangkan pil biru bening dan berkilau ke telapak tangannya. Aroma segera tercium di wilayah laut ini. Selain itu, sangat cerah sehingga telapak tangannya dan air laut di bawahnya memantulkan kecemerlangannya. Itu, pil dewa laut. Sensasi besar muncul di perairan ini.
Semua orang menatap dengan mata terbelalak, dan bahkan beberapa ahli tertinggi menjadi terkejut. Ada banyak yang hampir berlari untuk mencurinya. Tidak, itu bukan pil dewa yang ditinggalkan oleh Dewa Laut, tapi masih cukup luar biasa. Itu adalah pil berharga yang tak ternilai yang perlahan-lahan dimurnikan dari semua jenis bahan spiritual. Petik 2. Kerumunan segera menyadari bahwa itu adalah obat yang dibuat dari resep yang ditinggalkan oleh Dewa Laut. Meskipun itu bukan pil dewa, itu masih memiliki khasiat obat yang luar biasa. Mo Sang menelan pil itu utuh. Cahaya mulai memancar dari seluruh tubuhnya, dan simbol biru berkedip di sekelilingnya, menyebabkan suara pipa keluar dari dagingnya. Lubang di dadanya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat. Kerumunan itu tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Itu terlalu luar biasa. Obat tersebut memiliki khasiat yang ajaib, secara mengejutkan menyembuhkan tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tak perlu dikatakan, obat ini dibuat dari harta karun yang jarang terlihat di dunia ini, dan kemungkinan besar bahkan mengandung beberapa obat dewa di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu efektif? Hanya obat dewa yang bisa membuat daging tumbuh kembali pada tulang dengan begitu cepat. Tubuh Mo Sang memancar sekali lagi, dan simbol-simbol masih melekat padanya. Tubuhnya dipulihkan ke kondisi optimal, dan dengan tombak emas di tangan, matanya sekali lagi menunjukkan ekspresi jijik, membuatnya terlihat seperti iblis-iblis. Dia sekali lagi menatap lawannya. Di sisi lain, bagaimanapun, Si Hao tampak sama sekali tidak peduli. Dia tidak melihat kembali pada Mo Sang, dan hanya melihat potongan daging bercahaya di telapak tangannya sambil berpikir keras. Ini satu-satunya saat kau bisa melukaiku. Saya mengerti apa yang terjadi, jadi saya tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Keturunan Dewa Laut berbicara pada dirinya sendiri. Semangat bertarungnya sekali lagi melonjak kuat. Semua orang merasakan menggigil di tubuh mereka. Mo Sang secara alami ulet. Apakah ini daging penyu, daging naga banjir, atau ikan? Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berteriak ke Mo Sang. Kamu dari klan mana di dunia ini? Apakah bentuk asli Anda berbentuk manusia? Aku tidak bisa makan humanoid, itu akan membuatku jijik. Petik 2. Semua orang menjadi tercengang setelah mendengar ini. Mereka mengharapkan pertempuran sengit antara dua raksasa, namun begitu orang ini berbicara, mengapa dia benar-benar merusak atmosfer? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan situasi ini, hanya peduli pada dirinya sendiri, atau apakah ini dia mengatakan kata-kata ini untuk mengganggu semua orang dengan sengaja? Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Dalam perjuangan hidup dan mati seperti itu, dia sebenarnya hanya memikirkan tentang makanan. Hanya beberapa makhluk darat yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar ingin makan, dan dia selalu mengalahkan lawan-lawannya dengan cara ini. Dia benar-benar biadab ini. Perhatikan baik-baik, seseorang akan sangat menderita. Apakah insiden 100 hancur gunung dan alam dewa kekosongan terjadi lagi? Seseorang berbicara dengan suara lembut. Yunsi berpakaian ungu dan teman-temannya juga saling memandang dengan cemas. Pria itu benar-benar tahu bagaimana membuat segalanya menjadi kacau. Dia benar-benar berusaha menentang surga. Mo Sang sangat marah. Menurut Si Hao, siapa dia? Tidak ada yang berani meremehkannya sebelumnya. Di dalam laut ini, bahkan para ahli tertinggi itu akan merasakan ketakutan yang menahan dan menghindari memprovokasi dia. Bocah jahat ini terlalu penuh kebencian. Dia tampak seperti sedang mencoba untuk mengidentifikasi dari spesies apa potongan daging dari dada Mo Sang itu berasal. Apakah dia benar-benar berpikir untuk memakannya? Aku akan membunuhmu. Mo Sang bergegas maju, bertekad untuk bertarung sampai mati. Karena kamu tidak akan menjawab,
maka aku akan berasumsi bahwa kamu bukan makhluk humanoid. Aku akan menangkapmu dulu, kata si Hao. Setelah itu, dia melepaskan raungan sebelum berlari dengan keganasan yang meningkat. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, dia juga mulai kesal. Dia tidak ingin menyeret pertempuran ini tanpa akhir. Simbol emas terjalin dan teknik berharga mengganggu langit. Duel itu menjadi panas membara, mendidihkan laut dan menggeser pegunungan. Pertunangan terakhir mereka sangat sengit. Keturunan Dewa Laut yang berbakat sangat kuat dan tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Dia pasti akan memandang rendah dunia di masa depan dan menjadi salah satu makhluk terkuat dari klan gurun. Namun, pemuda sekuat dia bertemu tandingannya hari ini. Dia masih tidak bisa mengalahkan si Hao setelah sekian lama, dan sekarang, si Hao juga sepertinya sudah gila, serangannya menjadi semakin intens. Si Hao meraung. Seluruh tubuhnya bersinar dan ditutupi oleh simbol yang padat. Bagian surgawi semuanya terbuka, mencoba untuk menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Pertempuran itu membuat takut semua karakter yang lebih tua, dan bahkan wajah para ahli tertinggi menjadi pucat. Mata mereka terus bergerak karena takut melewatkan sesuatu. Hong! Tiba-tiba, langit retak dan bumi terbelah. Air laut biru mengalir mundur dan pulau itu bergetar saat Kunpeng yang keemasan hancur dengan kecepatan yang luar biasa. Kesenjangan itu sekarang sangat lebar. Terbuka. Itu benar-benar terbuka. Semua orang berteriak karena terkejut. Perhatian mereka segera beralih dari dua penakluk muda ke sarang kuno yang sangat besar. Sarang Dewa Emas terbelah seperti bunga mekar, mengungkapkan bidang dao yang megah di dalamnya. 1000 sinar bersinar ke segala arah, dan esensi keberuntungan melingkar di udara. Langit tertutup rapat oleh simbol, dan suara pengorbanan yang bergema bisa didengar. Pada saat ini, waktu seakan kembali ke tahun-tahun kuno, di mana nyanyian dewa dan musik dewa memenuhi telinga orang. Simbol misterius muncul tanpa henti dari langit. Sarang Kunpeng telah terbuka sepenuhnya. Bidang dao di dalamnya memancar dengan sangat baik, menarik perhatian semua orang. Kerumunan tidak bisa menahan diri lagi karena mereka semua berlari ke depan. Kelompok pertama masuk tanpa cedera dan bergegas ke lapangan dao. Mereka melangkah di jalan emas, seolah memasuki alam surgawi. Mereka mencari teknik berharga yang mengguncang dunia. Melihat ini, yang lainnya berhenti ragu-ragu dan juga mengikutinya. Mereka masuk dalam gerombolan dan berjuang menuju tempat tinggal kuno. Cairan ilahi, ada genangan cairan ilahi. Bidang dao Kunpeng bukanlah tempat umum. Seseorang melihat kolam dewa segera setelah mereka menerobos masuk, menyebabkan perkelahian besar terjadi. Akhirnya, nenek moyang sekte, penguasa daerah dan tetua tidak bisa duduk diam lagi. Melihat bahwa tidak ada yang aneh telah terjadi dan itu bukanlah semacam jebakan berbahaya, mereka semua melompat ke dalam. Si Hao dan Mo Sang juga berhenti berkelahi. Saat ini, tidak ada yang bisa menandingi harta Kunpeng. Mereka berdua mendambakan kekuatan ilahi yang besar dan bertekad untuk mengambilnya sendiri. Mo Sang melompat ke altar dan meledakkan seberkas cahaya tertinggi, membunuh banyak makhluk perkasa. Dia kemudian menginjak balok dan sampai di ujung barisan. Pada saat yang sama, altar itu menyusut dan berputar, mendarat di depannya. Itu berubah menjadi platform pertempuran nyata yang siap melakukan pembantaian besar kapan saja. Si Hao juga masuk dan juga menunjukkan kekuatannya di dalam gua. Dia memaksa mundur kerumunan, mengeluarkan botol gioknya dan mengambil selusin tetes terakhir cairan dari kolam ilahi. Ini adalah tetesan cairan roh laut, bukan cairan dewa yang sebenarnya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan musim semi abadi, tetapi masih tak ternilai harganya. Warnanya biru dan seperti kuarsa, terbentuk dari esensi laut yang kental. Itu bisa digunakan dalam pengobatan dan penyempurnaan artefak,
dan yang kedua setelah cairan ilahi yang sebenarnya. Mereka baru saja mencapai kediaman legendaris, namun mereka telah menemukan kolam dewa seperti ini. Banyak orang berhasil mengambil beberapa, jadi mereka secara alami bersemangat tinggi. Kerumunan bergegas lebih jauh ke dalam dan tiba jauh di dalam kediaman legendaris. Laut emas mengejutkan mereka semua. Bagaimana bisa ada laut di tempat tinggal sarang Kunpeng? Kunpeng kuno telah melihat melalui alam itu sendiri. Sarang kuno itu sendiri adalah dunia kecil, namun masih ada dunia yang lebih kecil di dalam dunia ini. Ini benar-benar menakjubkan. Seorang ahli tertinggi menjadi sangat tersentuh. Sekelompok orang bergegas ke bagian terdalam tempat tinggal legendaris itu. Setelah menemukan laut emas, mereka semua menjadi tercengang. Pada saat ini, pemuda Flaming Fish Hantian tiba-tiba melompat dan terjun ke laut emas. Sementara itu, keturunan Dewa Laut Mo Sang juga berjuang. Dia juga memasuki kedalaman laut. Makhluk laut lain juga sepertinya telah menyadari sesuatu. Mereka terjun ke laut emas satu demi satu dan bergegas menuju dasar laut. Gua Kunpeng ada di laut, dan harta karun ilahi ada di sana. Kerumunan berteriak, dan makhluk darat juga sadar. Mereka semua melompat dan bergegas ke laut emas ilahi. Seluruh tubuh Si Hao bersinar seperti dewa surgawi dan dia juga terbunuh. Setelah mencapai dasar laut, dia melihat gua yang lebih megah. Setelah masuk, dia menemukan bahwa interiornya tidak memiliki air. Simbol yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dari semua sisi begitu dia melangkah masuk. Kekuatan pembunuh segera mengguncang dasar laut. Pergi. Dia berteriak dengan keras, dan suara sucinya bergema di seluruh. 10 lorong surgawi yang besar terhubung menjadi cincin ilahi, mengelilinginya seperti matahari yang terik. Pertahanan yang tidak bisa ditembus segera melindunginya, memblokir semua teknik yang berharga. Selain itu, saat dia berjalan maju, ledakan akan terdengar dan meledakkan banyak musuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia terlalu kuat, bunuh dia dulu. Seorang ahli berteriak, dia ingin bergandengan tangan dengan semua orang untuk mengalahkan Si Hao terlebih dahulu. Membekukan. Kelompok itu hendak mengambil tindakan, ketika Si Hao segera berteriak dan memanggil domain yang membelenggu. Kelompok itu masih membeku dengan pose mereka sebelumnya, dan meskipun instrumen berharga mereka masih bersinar dan simbol baru saja menyala, mereka tidak bisa bergerak. Membunuh. Atas perintahnya, simbol emas berubah dan langsung menghancurkan orang-orang ini menjadi beberapa bagian. Kabut berdarah naik, tidak menyisakan siapapun yang hidup. Kerumunan di kejauhan semua menyaksikan dengan ngeri. Area di sekitar Si Hao segera menjadi kosong, dan tidak ada seorang pun yang berani berlama-lama. Tak satu pun dari para ahli yang ingin membidiknya lebih lama lagi, dan semuanya menyerbu ke dalam jurang gua legendaris. Ada beberapa ahli tertinggi yang pandangannya berkedip-kedip. Mereka awalnya ingin menuju ke arah ini, tetapi ekspresi mereka sekarang agak rumit. Mereka sangat takut padanya, dan bahkan beberapa mata bangsawan dipenuhi dengan niat membunuh. Saya akan mengatakannya lagi. Jangan membuatku marah. Bocah jahat itu memperingatkan masa dengan ekspresi serius. Seorang penatua mendengus. Si Hao merasakan kulitnya menegang karena kedinginan. Dia segera berbalik. Jangan membuatku menghancurkan tubuh spiritualmu. Dia cukup kejam. Setelah merasakan ketidakpuasan yang mematikan, dia segera membalas tembakan, seolah siap untuk melampiaskan amarahnya yang keras setiap saat. Kerumunan itu terkejut, terutama tetua tertinggi itu. Dia pikir dia siapa, berbicara seperti itu kepada mereka. Mereka kemudian menyadari bahwa ini bukanlah dunia luar, tetapi wilayah laut khusus. Kebanyakan dari mereka hanya mengirimkan tubuh spiritual mereka ke sini. Ya Tuhan, itu lampu iluminasi perunggu ilahi. Teriak seseorang,
melihat ke depan dengan tidak percaya. Dua ahli tertinggi sudah terlibat dalam pertempuran. Mereka saat ini bertarung sengit memperebutkan lampu kuno kecil di dalam gua. Api merah muncul, dan aura menakutkan dilepaskan. Hantian, yang namanya menyaingi Mo Sang, muncul dengan baju besi merahnya. Api meluap ke langit. Dengan satu gerakan, dia merebut lampu perunggu dari para ahli tertinggi itu seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Lampu iluminasi ilahi dikatakan sebagai artefak kuno yang menggunakan darah dewa sebagai bahan bakar. Itu misterius, menakutkan, dan sangat kuat. Tidak ada yang berharap menemukannya di sini. Fakta bahwa itu digunakan hanya sebagai sumber cahaya alih-alih ditampilkan sebagai artefak berharga membuat semua orang kagum dan tercengang. Weng Long Long. Jauh di dalam kedalaman gua yang legendaris, simbol berkembang dengan cemerlang. Mereka mengeluarkan suara harmonis dari Dao Agung. Teknik berharga ada di dalam. Ada simbol kunpeng serta banyak artefak kuno dan harta karun tertinggi. Semua orang menjadi gila dan bergegas masuk. Episode ke-255, dengan judul Merebut Harta Karun. Langsung ke dalam alurnya. Semua orang menjadi gila dan bergegas bersama. Bidang Dao ini sangat luas. Cahaya warna-warni melonjak, dan perbendaharaan berharga muncul di hadapan mereka. Meskipun berada di dasar laut, tidak ada air di dalam gua ini. Itu kering dan bersih, penuh dengan energi berharga yang padat. Hong. Begitu gerbang batu terbuka, simbol terbang kemana-mana. Mata mereka bertemu dengan cahaya yang menyilaukan, dan semua jenis pot dan cangkir giok mengalir dengan cahaya di atas meja batu. Lebih dari 10 ahli secara bersamaan mengulurkan tangan untuk menangkap mereka. Ini semua adalah anggur istimewa yang ditinggalkan oleh Kunpeng, jadi bagaimana mungkin itu anggur biasa? Anggur yang diminumnya kemungkinan besar adalah cairan ilahi yang dapat memperpanjang hidup seseorang selama bertahun-tahun dan meningkatkan kultivasi mereka secara drastis. Ketika seseorang mencapai level seperti itu, apa yang tidak bisa mereka terima? Bahan-bahan yang digunakan untuk menyeduh anggur kemungkinan besar adalah obat-obatan ilahi, dan bahkan mungkin ada beberapa ramuan abadi yang tercampur di dalamnya. Ini adalah Kunpeng, salah satu dari Archaic Vicious Ten. Sebagai salah satu raksasa yang benar-benar tak tertandingi selama bertahun-tahun tanpa akhir, anggur yang diminumnya pasti jauh melebihi harapan orang biasa. Peng. Lebih dari 10 teknik berharga para ahli bertabrakan bersama, menyebabkan cahaya termasyur segera menyala dan menenggelamkan area ini. Simbol terbang kemana-mana saat artefak berharga bertabrakan. Semua orang saat ini bertarung dengan intens. Ini adalah kediaman legendaris Kunpeng, jadi meskipun itu muncul di tempat lain, cepat atau lambat akan tetap kacau balau. Simbol kuno yang menjaga bidang Dao ini tidak menghilang selama ini. Semua orang senang menemukan bahwa tidak ada perangkap berbahaya di sini, atau mereka akan sangat menderita. Anggur ilahi. Mari bergandengan tangan dan rebut semuanya. Semakin banyak orang memperhatikan apa yang sedang terjadi, dan mereka semua berkumpul juga. Artefak berharga terbang menuju tempat ini, membuat pertempuran semakin menakutkan. Kalian semua, minggir. Seseorang berteriak dengan keras. Itu adalah sesepuh berambut abu-abu, dan dengan lambaian lengan bajunya, ledakan besar terjadi. Simbol menutupi langit ketika sekelompok orang segera dikirim terbang karena dipukul. Lebih dari 10 dari mereka menabrak dinding batu dan langsung menjadi pasta berdarah. Sesepuh berjalan perlahan ke tempat tinggal legendaris. Dia melepaskan raungan keras terhadap 10 atau lebih ahli, segera menyebabkan mereka pingsan di tempat. Tindakan ini membuat takut semua orang. Itu mungkin seorang ahli tertinggi. Seseorang berteriak dengan keras. Eksistensi seperti itu benar-benar bisa memerintah tak tertandingi di wilayah tertentu. Selama mereka muncul di dunia luar,
bahkan negara-negara kuno yang hebat tidak akan berani menyinggung perasaan mereka secara sembarangan, karena mereka terlalu menakutkan. Karakter ini biasanya tinggal di dalam kepulauan ilahi di luar negeri atau pegunungan ilahi kuno, jarang berkeliaran di luar. Mereka sangat menakutkan, dan pencapaian mereka luar biasa. Dia bukan ahli tertinggi. Dia masih selangkah lebih pendek. Sesepuh lain muncul. Setelah mendengar bahwa keturunannya memperebutkan harta di sini, dia dengan cepat bergegas dan mulai bertarung. Hong! Tabrakan hebat segera menyusul. Gua itu dipenuhi dengan cahaya yang berharga, dan banyak makhluk terpaksa mundur. Dengan kedua orang tua itu menyerang satu sama lain, semua orang mulai melindungi diri mereka dari teror. Apakah benar-benar ada anggur kuno yang ditinggalkan dari zaman kuno oleh Kun Peng? Jika itu dipertahankan sampai hari ini, maka itu akan sangat luar biasa. Biar saya lihat. Petik 2. Tepat pada saat ini, tombak emas muncul. Riak ganas bergerak naik turun seperti gelombang laut, dan cahaya cemerlang menyapu, menenggelamkan gua ini. Ekspresi semua orang berubah, karena yang datang kali ini sangat kuat. Muridnya tampaknya menembakkan kilatan petir dingin saat menyapu semua orang. Seolah-olah dewa tertinggi melihat ke bawah mereka. Itu tepatnya keturunan Dewa Laut Mosang. Kekuatan dan sikapnya yang menakutkan diketahui oleh semua orang. Tidak ada satu orang pun yang mau memprovokasi dia, dan bahkan para ahli tertinggi di sini merasakan ketakutan yang menahan. Tombak emas bergetar, menyebabkan simbol meledak. Banyak individu yang kuat segera berteriak di tempat, dan 8 atau 9 tubuh meledak. Darah mengalir keluar, dan mereka jatuh saat wajah mereka masih melihat ke atas. Ini terlalu kuat. Kelompok itu tidak bisa bertahan sama sekali, dan bahkan wajah kedua ahli itu berubah pucat saat mereka menghindari tepi tombak. Mosang berjalan dengan langkah besar, dan tatapan dinginnya menyapu semua orang. Saat tangannya mengulurkan tangan, tidak ada yang menghentikannya. Wadah batu giok dipenuhi dengan pancaran berkilau, seolah-olah hampir transparan. Benar-benar masih ada sedikit anggur di dalamnya, cukup untuk menuangkan secangkir. Ketika semuanya menjadi damai kembali, tidak ada lagi simbol yang berkilauan. Semua orang bisa dengan jelas melihat isi wadah, membuat mereka berteriak kaget. Keturunan Dewa Laut itu tertawa dengan gembira. Rambutnya yang tebal dan biru menari-nari saat dia meraih wadah batu giok. Ini adalah cairan ilahi sejati dengan kekuatan obat yang cukup untuk menghidupkan kembali seseorang dari keadaan hampir mati. Hong! Suan Ni muncul. Petir ungu menari-nari dengan kacau saat itu meraung dengan kepala terangkat tinggi. Sebuah cakar menghantam Mosang, menghalangi lengannya. Ruangan yang sebelumnya tenang segera menjadi penuh dengan petir. Kamu berani? Mosang berteriak dengan marah. Seseorang menyerangnya untuk memperebutkan wadah giok itu. Konfrontasi yang intens segera terjadi. Ini, tentu saja, Si Hao. Sementara dia masih melepaskan teknik berharga Suan Ni, tubuhnya sudah memasuki ruangan untuk melawan Mosang. Keduanya sudah bertarung dalam pertempuran berdarah sebelumnya, jadi tanpa bertukar kata-kata, mereka sekali lagi bertarung dengan semua yang mereka miliki. Di samping itu, ada banyak orang yang mengeluarkan erangan teredam saat darah mengalir dari mulut mereka. Pertarungan itu begitu sengit sehingga dampaknya meledakkan mereka keluar dari ruangan besar ini. Orang-orang ini masih cukup beruntung. Ada beberapa orang lain yang merindukan anggur, jadi mereka masih mencari kesempatan untuk merebutnya. Pada akhirnya, bagaimanapun, setelah tubuh mereka diserang oleh kedua teknik berharga itu, mereka segera hancur berkeping-keping. Kedua tetua itu menghela nafas dan akhirnya mundur juga. Bahkan orang-orang sekuat mereka bukanlah dua lawan pemuda yang luar biasa ini. Jika mereka memutuskan untuk bertarung sengit dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Zizi.
Bola berbulu menjulurkan kepalanya keluar dari kantung langit dan bumi dan berteriak kegirangan. Itu langsung melompat ke meja giok dan meraih wadah giok sebelum melarikan diri. Kerja bagus. Si Hao tertawa keras. Mo Sang sangat marah. Dari mana asal monyet kecil ini? Itu benar-benar mampu melindungi dirinya dari gelombang kejut yang diciptakan serangannya, memungkinkannya untuk mencuri anggur ilahi dan merusak semua usahanya. Segera setelah itu, si Hao juga merasakan senyumnya membeku di wajahnya. Monyet itu langsung memasukkan wadah giok ke dalam mulutnya untuk meminum semuanya. Jangan sia-siakan barang bagus seperti itu. Benda itu adalah ramuan asli yang sangat berharga. Jika kita mencampurnya dengan sedikit anggur iblis saat kita kembali, itu akan membuatnya mengalami transformasi yang menakjubkan. Si Hao berteriak. Satu-satunya anugerah adalah sisa anggur yang sangat kental, jadi tidak ada setetes pun yang keluar. Hairibol memamerkan taringnya, dan cakar kecilnya hampir seluruhnya basah oleh air liur. Ini dengan paksa mengguncang wadah giok, dan akhirnya anggur itu membuka segelnya. Aroma yang memabukkan segera menyebar, aromanya meresap jauh ke dalam tulang dan jiwa manusia. Putong, putong. Di luar ruangan, banyak orang mulai merasa lemah. Mereka pingsan dan memasuki kondisi mimpi yang mabuk. Itu sangat mengejutkan. Setelah anggur berhasil menembus segel, jumlah cahaya yang keluar dari simbol tidak terbayangkan. Itu pasti bisa membuat seseorang mabuk total hanya karena aromanya. Selain itu, masih mengandung efek ajaib dan cahaya simbol dewa di dalamnya. Tidak diragukan lagi ini adalah anggur ilahi. Itu disempurnakan dari obat-obatan ilahi kuno, dan bahkan lebih berharga daripada anggur iblis kecil yang diperoleh si Hao. Si Hao mengeluarkan Heaven and Earth Patch, dan dengan suara sua, dia mengumpulkan wadah giok untuk mencegah Hairibol dari benar-benar membuangnya. Jika hal seperti itu terjadi, itu akan sangat disesalkan. Keturunan Dewa Laut sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Keduanya terus bertarung dengan sengit, tetapi sulit bagi salah satu dari mereka untuk mendapatkan keunggulan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan anggur ilahi itu. Hong. Setelah serangan terakhir, kedua individu itu bergegas menuju arah yang berlawanan. Mereka tidak lagi terlibat dalam pertarungan yang mematikan, karena masih ada teknik berharga Kun Peng, serta banyak hal lain yang harus diperebutkan. Bahkan para bangsawan menakutkan yang masuk semuanya mati. Itu terlalu menakutkan. Keributan pecah dari arah lain. Orang-orang di sana berteriak keras saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Cahaya gelap melonjak saat kabut-kabur mulai menyebar dari lokasi itu. Orang-orang di belakang kelompok yang melarikan diri ini tiba-tiba roboh. Seluruh tubuh mereka menjadi hitam pekat, dan segera setelah itu, mereka berubah menjadi genangan darah yang kental, sekarat dengan kematian yang tidak wajar. Adegan itu cukup menakutkan. Ada beberapa ratus orang yang mati dan berubah menjadi mayat. Seperti kegelapan memperluas jangkauannya, melonjak keluar. Ada tungku obat di dalamnya. Tapi bukan hanya kami tidak menemukan pil dewa, cahaya hitam yang sangat beracun mulai menyebar dari dalamnya. Mereka yang bisa melarikan diri merasakan jantung mereka berdetak dengan cepat. Pemuda Flaming Fish Hantian ada di sini saat ini. Ketika dia melihat cahaya hitam mencapai, dia mengangkat lampu perunggu kecil, menerangi tempat ini. Meskipun sudah terbakar selama puluhan ribu tahun, setelah dia dengan lembut meniupnya, lautan cahaya yang berapi-api segera keluar. Itu membakar dengan kuat dan menenggelamkan cahaya hitam, benar-benar menghapusnya. Semua orang tercengang. Itu pantas disebut lampu iluminasi ilahi dan artefak kuno yang luar biasa. Banyak kekuatan besar telah menciptakannya di masa lalu, tetapi bahan bakar yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu terlalu boros, membutuhkan darah dewa. Bahkan jika mereka berhasil membuatnya,
Tidak banyak keluarga yang mampu membeli kemewahan seperti itu. Hanya Kunpeng yang bisa menunjukkan ketidakpedulian terhadap objek seperti ini. Ia menggunakan artefak berharga seperti lampu biasa, menggantungnya di dinding gua. Itu mungkin karena obat Dewa Naga Banjir yang sebenarnya. Kunpeng mungkin mencoba membuat tungku pil naga banjir sejati, tapi setelah gagal, dia tidak pernah bisa menyingkirkannya, jadi itu pasti berubah menjadi pil beracun pada akhirnya. Seorang tetua tertinggi telah tiba juga, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Semua orang sangat terkejut. Makhluk berdarah murni yang sangat kuat dan sangat kuat macam apa itu naga banjir sejati kuno. Namun itu benar-benar ditangkap oleh Kunpeng dan ditempatkan di dalam tungku untuk disuling menjadi obat. Archaic Vicious Ten tidak diberi judul seperti itu tanpa alasan. Di dalam kerumunan, ada sesepuh berpakaian abu-abu yang ekspresinya menjadi agak bertentangan. Ini tepatnya adalah Elder Flood Dragon. Karena itu adalah ras naga banjir, secara alami dia tahu lebih banyak tentang ini daripada orang lain. Dia percaya bahwa ini benar-benar naga banjir sejati yang telah dimurnikan menjadi racun. Ketika semua cahaya gelap telah menyebar dan semua orang telah pergi, sosoknya menghilang. Dia mulai hati-hati dan takut-takut bergerak ke dalam. Energi yang kuat berdesir keluar dari kejauhan. Sangat jelas bahwa ada orang-orang yang bertengkar hebat di sana. Semua orang dengan cepat bergegas, karena pasti ada harta berharga di manapun orang bertempur. Benar saja, tempat ini bersinar cemerlang. Kabut tebal naik, dan cahaya berharga melonjak. Seluruh tempat itu mempesona. Para ahli ada di mana-mana, dan mereka semua bertempur dengan sengit. Ada beberapa bangsawan dan ahli tertinggi yang bertarung dengan sangat kejam. Si Hao juga tiba, dan dia membunuh jalannya ke kedalaman gua. Apa yang dia temukan adalah ruangan batu yang sangat luas. Cahaya warna-warni bersinar di mana-mana di tempat yang agak sederhana dan tanpa hiasan ini. Di atas meja batu itu ada vas berharga yang dialiri cahaya keberuntungan. Kekuatan hidup yang meriah melonjak, dan di dalam vas itu ada satu bunga. Itu berkilau dan lembut, seolah-olah diukir dari batu giok. Obat ilahi. Setelah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari tahun-tahun kuno sampai sekarang, itu masih belum layu. Harganya pasti tidak bisa diukur. Petik 2. Murid banyak orang mulai terbakar karena gairah. Mereka semua bergegas maju untuk merebutnya sendiri. Namun, tidak satupun dari mereka berhasil. Ada terlalu banyak ahli di sini, dan semuanya berusaha mengalahkan satu sama lain. Teknik berharga terbang dengan kacau. Banyak orang berteriak keras, menyemburkan darah saat mereka mundur. Idiot, bunga itu bukanlah obat. Itu benar-benar biasa. Seorang tetua berteriak dengan keras. Tatapan para bangsawan telah lama menjadi berapi-api. Mata mereka tertuju pada vas yang berharga sepanjang waktu, bukan bunga itu. Hasilnya, semua individu yang kuat itu menyadari kebenaran. Yang berharga adalah kendi itu, bukan bunganya. Bahkan bisa membuat bunga biasa menjadi abadi. Artefak berharga mengejutkan macam apa ini? Vas giok murni, ini tampaknya identik dengan harta tertinggi Little Western Paradise. Mengerikan, Kunpeng dengan santai meninggalkannya di atas meja untuk memajang bunga. Petik 2. Pada akhirnya, seseorang menyadari bahwa vas hangat ini persis sama dengan artefak berharga Little Western Paradise. Itu terlalu mirip. 4 atau 5 bangsawan muncul dan mulai memperebutkan vas giok murni dengan sengit. Setiap tindakan yang mereka lakukan seakan memindahkan gunung dan menggeser lautan. Simbol meledak dengan keganasan yang menakutkan. Pada saat yang sama, si Hao juga bergerak di dalam ruangan batu besar ini. Namun, targetnya bukan vas itu, melainkan sajadah. Selain dia, ada juga beberapa tetua lainnya. Ini semua adalah leluhur dari klan masing-masing.
Mereka semua bertengkar dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan karena ini. Segera setelah itu, beberapa makhluk berdarah murni dari pegunungan Archaik Divine juga muncul. Orang-orang ini sangat kuat, dan setelah melihat sajadah, mereka semua memasuki medan perang. Pada awalnya, sajadah ini sepertinya tidak terlalu istimewa. Kelihatannya agak biasa, tetapi ketika orang mulai bertarung, menyebabkan teknik berharga mendarat. Di atasnya, semuanya berubah. Itu mulai bersinar dengan kecemerlangan, menampakkan penampilan aslinya. Itu terbentuk dari potongan-potongan cabang pohon hijau dan subur, seolah-olah terbuat dari batu giok. Energi keberuntungan dan kedamaian mulai mengalir di udara. Saat itu juga, semua ahli tertinggi menjadi waspada dan bergabung dalam perjuangan. Ledakan meledak, dan teknik berharga mengguncang seluruh tempat ini. Seluruh ruangan ini mulai bergemuruh karena kekacauan. Si Hao dipukul, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia dipaksa kembali. Disinilah Kunpeng kuno terkadang beristirahat dan terkadang digunakan untuk bermeditasi. Sekarang penampilan aslinya telah muncul, bahkan ahli tertinggi tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Mereka semua mulai bertarung dengan ganas. Weng, bocah jahat itu sangat ganas. 10 lorong surgawi muncul, membawa serta cahaya ilahi yang melonjak dan kobaran api warna-warni yang berkembang. Ini segera menyebabkan tubuh spiritual ahli tertinggi bergetar dan mundur. Dia melepaskan raungan, lalu mengirim sekelompok ahli lain terbang sebelum meraih sajadah itu. Dengan suara sua, itu masuk ke tangannya. Si terkejut karena sajadah ini cukup berat. Bertentangan dengan apa yang orang kira dari ukurannya, sebenarnya beratnya lebih dari 10.000 jin. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya, lebih berat dari banyak baja ilahi. Serahkan. Seorang ahli tertinggi mengambil tindakan, mengirimkan jejak besar ke bawah dari atas. Itu turun dari udara dan menghantam dengan semburan kekuatan ilahi. Adegan itu benar-benar menakutkan. Ini adalah perwujudan dari puncak transformasi spiritual, penyempurnaan dari tingkat tertinggi. Dia menggunakan artefak berharganya untuk menekan Si Hao dan merebut sajadah itu. Suara Wenglong yang luar biasa terdengar. Si Hao meraih sajadah dan dengan ganas menghancurkannya ke langit, bertabrakan dengan jejak yang sangat besar. Cahaya yang menyilaukan dan gemilang segera meletus. Sajadah sama sekali tidak terpengaruh. Itu tidak rusak sedikit pun, sementara jejak kristal itu mulai berputar di udara dan terbang mundur. Itu menabrak dinding gua, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.